Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling yang bisa kita gunakan ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Oke, sebelum kita mulai ke arah sana, saya harus menjelaskan dulu bahwa teknik sampling atau menentukan sampel yang akan kita teliti itu adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena ini kan populasinya luas dan kita harus tahu bagaimana cara kita memilih sampel yang tepat, seperti itu. Oke, populasi itu apa sih gitu? Populasi yang pertama adalah keseluruhan objek atau individu yang akan kita teliti dan memiliki karakteristik yang sama. Jadi semakin homogen suatu populasi, maka semakin bagus, semakin mudah juga buat kita. Kemudian sampel apa? Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut yang bisa kita teliti, gitu. Ini teorinya ya. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu cara kita menentukan sampel yang akan kita ambil dari populasi tersebut untuk merepresentasikan populasi, gitu. Jadi tekniknya ada dua. Di sini ada teknik probability sampling, kemudian ada teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling ini adalah teknik sampling atau teknik penentuan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasinya untuk kita jadikan sebagai sampel, gitu ya. Sementara teknik non-probability sampling ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota dalam populasi tersebut untuk dipilih menjadi sampel. Jadi itu adalah perbedaan keduanya. Dan masing-masing pun nanti ada bagian-bagiannya, ada jenis-jenisnya lagi. Sekarang kita lihat satu persatu. Teknik probability sampling ini ada beberapa. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini adalah cara menentukan sampel secara acak tanpa melihat strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Ini mungkin terdengar mudah, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Kita benar-benar harus acak. Susah benar-benar ngambil secara acak. Biasanya kita akan menentukan kriteria. Nah, makanya, tapi memang ada cara memilih sampel yang seperti itu. Biasanya ini digunakan ketika kita dapat memastikan bahwa populasinya benar-benar homogen. Jadi tidak ada perbedaan yang berarti antara setiap anggota populasi tersebut, sehingga tidak apa-apa kita mengambil secara random. Itu adalah simple random sampling. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Ini cara menentukan sampel di mana populasinya ini tidak homogen atau berstrata, dan berstratanya secara proporsional. Artinya seperti ini, misalkan ketika kita mau meneliti kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan, sementara karyawan tersebut ada yang lulusan SMA, ada yang S1, S2, S3. Ini kan berjenjang berstrata antara SMA, S1, S2, S3. Nah, ini kita tentukan dulu. Jadi masing-masing strata tersebut harus kita ambil secara proporsional juga, gitu. Jadi harus sampel yang kita ambil ini harus mewakili masing-masing jenjang tersebut, gitu. Dan umumnya setiap jenjang harus terdiri dari 30 sampel, gitu ya. Walaupun nanti ternyata pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kita akan lihat juga jumlah total populasinya seperti apa. Nanti kita lihat dari ukuran sampel ya. Kemudian kalau yang proportionate ini jumlah sampel di masing-masing strata itu proporsional. Artinya tidak ada yang terlalu jauh berbeda, gitu. Itu perbedaannya dengan yang disproportionate. Kalau yang disproportionate ini sampelnya juga tidak homogen, sampelnya juga berstrata tapi tidak proporsional. Misalkan ada yang di dalam misalkan lulusan SMA itu jumlahnya 100, sementara yang S1 jumlahnya
10, kemudian S2 jumlahnya 2 gitu, S3-nya 5 gitu. Ini kan tidak proportionate gitu. Nah, sekarang cara ngambilnya gimana? Berarti yang dari S1, S2, S3 ini mesti diambil semuanya. Sekarang yang yang SMA ini kita tentukan dengan cara lain ngukurnya. Nah, ini maksudnya disproportionate. Kemudian ada cluster random sampling. Ini apabila objek yang kita teliti ini luas sekali. Jadi misalkan ada daerah-daerah tertentunya gitu, berbeda-beda daerah. Nah, setiap daerah ini harus ada yang mewakili gitu. Itu namanya cluster sampling. Kemudian kita lihat yang teknik non-probability sampling. Di sini ada kuota sampling. Di sini artinya kita sebagai peneliti menentukan dulu jumlah sampel yang akan kita teliti. Misalkan saja 500 sampel. Tapi di sini kita punya sebenarnya kan ada banyak populasinya, tapi kita udah nentuin kuotanya udah 500 gitu. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Artinya kalau belum 500 kita masih artinya dianggap penelitiannya belum selesai. Jadi kita terus saja melakukan penelitian sampai sampelnya terpenuhi jumlahnya 500 gitu. Seperti itu ya. Kemudian ada snowball sampling. Snowball sampling ini itu dimana peneliti mengambil jumlah sampel dari sedikit terlebih dulu. Misalkan 5 dulu, nanti seiring berjalannya waktu kita tambah lagi menjadi 8, menjadi 10, dan seterusnya. Ini biasanya dipakai di dalam penelitian kualitatif, karena kita kan harus meneliti, mencari data sampai data tersebut jenuh. Artinya kita nambah lagi pun sudah tidak bertambah lagi informasinya, artinya udah jenuh. Nah, kadang-kadang dari 5 sampel, 5 informan belum cukup. Jadi kita nyari lagi, bertambah lagi menjadi 8, bertambah lagi jadi 10. Nah, itu namanya snowball sampling. Kemudian ada purposive sampling. Purposive sampling ini ketika kita memilih sampel dalam suatu populasi tersebut dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kita yang menentukan dari awal. Ini biasanya sama seperti snowball sampling, itu digunakan dalam penelitian kualitatif gitu. Misalnya contoh begini. Ketika kita mau meneliti tentang preferensi kuliner wisatawan asing misalkan di suatu daerah. Satu, dia harus, misalkan kita menentukan berarti wisatawan asing ini paling tidak misalkan pernah berkunjung 2 atau 3 kali gitu. Karena mungkin kalau 1 kali kita menganggapnya dia tidak cukup punya waktu untuk explore, walaupun belum tentu seperti itu. Kemudian kriteria selanjutnya berarti dia pernah mencoba makanan tertentu yang kita jadikan sebagai parameter makanan tradisional di daerah tersebut gitu. Atau misalkan kita mau meneliti tentang bagaimana implementasi sistem pembayaran QR dalam suatu bank. Artinya kan yang kita akan tanya nggak random orangnya, tapi yang akan kita tanya adalah orang dari bank tersebut yang benar-benar tahu seperti apa implementasi dari sistem pembayaran ini, atau juga nasabah yang pernah menggunakan layanan tersebut gitu. Itu purposive sampling. Kemudian ada sampling jenuh. Jadi ini bedakan antara sampling jenuh dengan sampling sensus atau sampling total. Kalau sampling jenuh ini artinya ketika kita memilih sampel yang istilahnya kita nambah jumlah sampel pun tidak akan menambah informasi apapun atau keterwakilan apapun terhadap informasi yang udah kita dapat gitu. Jadi ya sudah cukup segitu aja sampelnya. Berapa itu ditentukan nanti kita akan cari tahu bagaimana cara menentukan ukuran sampelnya. Kemudian ada sampling sensus atau sampling total. Ini adalah ketika seluruh populasi kita jadikan sebagai sampel karena ukuran populasinya relatif kecil. Umumnya kalau jumlah populasi di bawah 100 ke bawah, biasanya kita menggunakan teknik sampling sensus ini. Artinya 100
100 anggota populasi tersebut kita jadikan sebagai sampel, kita jadikan sebagai responden kita. Itu. Kemudian ukuran sampelnya bagaimana? Nah, menurut Roscoe dalam buku Research Method for Business, di sini ada ukuran-ukuran sampel yang direkomendasikan. Pertama, dikatakan bahwa ukuran sampel yang layak ini jumlahnya antara 30 sampai 500 sampel. Nah, kalau misalkan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ada stratified, ada kategori-kategori dalam populasi tersebut, berarti setiap kategorinya itu minimalnya adalah 30 sampel gitu. Kemudian kalau kita menggunakan penelitian multivariat itu ketika jenis variabelnya lebih dari 2. Jadi ada variabel independent, dependent, dan intervening atau variabel moderasi, misalkan seperti itu. Maka jumlah sampel minimalnya adalah 10 kali jumlah variabel yang kita teliti, gitu. Itu minimalnya. Kemudian untuk penelitian eksperimen yang sederhana, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing antara 10 sampai 20 sampel, itu ya. Kemudian ini adalah rumus penentuan sampel, jumlah sampel. Biasanya yang paling umum dipakai adalah rumusnya Slovin. Nah, di sini kalau jumlah populasinya diketahui sebenarnya lebih gampang ya. N di sini adalah jumlah sampel yang akan kita cari. N besarnya ini adalah jumlah populasi. E-nya toleransi kesalahan. Biasanya yang umum dipakai adalah 5%. Nah, dengan rumus seperti ini, kita anggap misalkan contohnya ada 146 anggota populasi. Nah, dengan rumus yang udah disebutkan di atas, jumlah sampel yang paling representatif untuk 146 anggota populasi adalah 107 gitu. Ini rumus yang sangat umum dipakai ketika jumlah populasinya kita ketahui. Nah, gimana kalau ternyata populasinya tidak diketahui? Nah, di sini ada rumus Lemshow. Nah, yang akan berbeda nanti D-nya ini aja. D. Errornya, batas toleransi kesalahannya. Nah, D ini kalau di sini dicontohkan 10%. Ini nanti bervariasi hasilnya, karena ini kan udah konstanta semua. Nanti akan berbeda hasilnya ketika D-nya kalian ganti. Kalau sekarang di sini dicontohkan D-nya 10%, maka hasil respondennya, jumlah sampelnya adalah 96, dibulatkan menjadi 100. Kalau misalkan D ini kita ganti menjadi 5% atau 0,05, itu kalau tidak salah hasil hitungnya adalah 385 sampel gitu. Nanti bisa dicek. Ini tinggal diganti-ganti D-nya nih, karena yang lainnya adalah konstanta semua. Itu ya. Kemudian cara lain ketika populasinya tidak diketahui, kita gunakan tabel Isaac sama Michael. Di dalam tabel ini kelihatan di paling bawah itu ada jumlah N, ini masih sama ya, jumlah populasi. Ini tak terhingga, ini kita anggap sebagai jumlah populasi yang tidak diketahui. Di sini kita bisa lihat, tergantung kita menggunakan batas toleransi yang mana, 1%, 5%, 10%. Kalau kita pakai 5%, berarti jumlah sampelnya adalah 349. Kalau 10% berarti 272, 1% 664. Kita pakai saja yang 5%. Misalkan seperti ini, 349 dengan menggunakan rumus sebelumnya, rumus Lemshow, 385, kalau 5% itu lumayan dekat. Jadi perhitungannya tidak terlalu jauh. Itu ya, jadi itu adalah beberapa cara menentukan sampel. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita mau mengambil sampel adalah perbedaan yang ada di dalam populasi-populasi tersebut. Baik, itu saja penjelasannya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menentukan sampel dan ukuran sampel yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.